pidana saat ini yaitu terkait dengan tindak pidana perdagangan orang yang meliputi rekrutan, pengangkutan, penampungan, pemindahan dengan memanfaatkan posisi rentan. Khusus kejadian ini transplantasinya terjadi di Kamboja, di luar negeri, bukan di Indonesia. Bahkan calon pendonor ini ada yang S2 dari universitas ternama karena tidak ada kerjaan dapat daripada pandemi itu. Dua tersangka ini bukan termasuk dalam bagian daripada sindikat, yaitu oknum anggota Polri atas nama Aibda M. Beberapa hari lalu, tim gabungan Polda Metro Jaya membongkar sindikat tindak pidana perdagangan orang atau TPPO penjualan ginjal ke Kamboja. 12 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dan juga sudah ditahan terkait dengan jual beli ginjal di wilayah Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Para tersangka ini berperan beragam, mulai dari merekrut, menampung, hingga menjadi penghubung penjualan ginjal di sebuah rumah sakit yang diduga rumah sakit militer di wilayah Phnom Penh, Kamboja. Rumah kontrakan yang beralamat di perumahan Villa Mutiara Gading inilah yang tentunya dijadikan sebagai tempat penampungan sementara para korban yang akan dijual ginjalnya di Kamboja. Ya, saat ini saya sudah berada di Jalan Piano 9 di perumahan tersebut. Kita akan lihat ke dalam seperti apakah rumah kontrakan yang dijadikan penampungan sementara para korban sebelum akan dikirim ke Kamboja untuk dijual ginjalnya. Ya, sekilas seperti halnya rumah kontrakan biasa, tidak ada garis polisi yang terpasang di depan rumah ini. Tapi siapa sangka bangunan rumah di Komplek Villa Mutiara Gading di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini merupakan tempat penampungan penjualan ginjal jaringan internasional. Flashback ke 19 Juni, tepatnya di hari Senin 19 Juni 2023, di mana tim gabungan dari Mabes Polri dan juga Polres Metro Bekasi melakukan penggerebekan di rumah kontrakan di wilayah Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Di dalam rumah ini diamankan 1 orang tersangka bersama dengan 6 warga negara Indonesia atau WNI yang rencananya akan dikirim ke Kamboja untuk menjalani operasi pengambilan ginjal. Rumah ini tidak terkunci, jadi saya akan mencoba mengajak Anda untuk bisa masuk ke dalam. Ya, terlihat kosong memang di dalam, hanya ada beberapa perabotan rumah tangga seperti halnya kursi, meja, dan juga beberapa rak yang juga terpantau di dalam. Berdasarkan informasi yang kami terima dari RT setempat, rumah ini dikontrakan pada bulan November. Ada 5 orang yang menyetorkan KTP kepada pemilik rumah, namun RT tidak bertemu secara langsung dengan orang yang menyewa atau mengontrak rumah ini. Berdasarkan informasi juga yang kami terima pada saat kejadian di hari Senin 19 Juni 2023, bahwasanya penggerebekan terjadi dan 1 orang diamankan dengan beberapa orang yang diduga ini menjadi korban penjualan ginjal yang akan dibawa ke Kamboja. Jumlah tersangka tindak pidana perdagangan orang atau TPPO memang terus bertambah dengan modus yang tentunya semakin beragam. Seperti halnya sindikat TPPO yang menjual ginjal ke Kamboja. Diketahui 122 WNI yang terdata telah melakukan transplantasi ginjal di Kamboja melalui sindikat ini. Dan dari 122 orang korban yang menjual ginjalnya itu mendatangkan omset sebesar 24,4 miliar rupiah bagi pihak sindikat. Total tersangka yang terlibat dalam kasus ini adalah 12 orang. Tentunya jumlah ini bertambah
dari penyelidikan awal. 2 diantaranya merupakan oknum anggota polisi dan imigrasi, 10 lainnya merupakan anggota sindikat, yang 9 orang diantaranya adalah mantan pendonor atau yang menjual ginjalnya ke pihak lain. Dan kini masing-masing tersangka dikenakan pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 dan atau pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Sakit itu mengharuskan saya untuk mencari pendonor. Nah, di situ saya menugaskan teman-teman saya di Indonesia untuk mencari pendonor, kemudian gimana caranya untuk membuat paspor, terus gimana caranya supaya penerbangan anak-anak itu tidak terkendala. Yang mengatur operasi di sana itu profesor dari negara Cina. Cuma benar atau tidak namanya saya kurang pasti. Yang pasti itu namanya yang saya tahu itu namanya Pak Chen, Prof Chen. Prof Chen ya. Kalau dokter-dokternya itu ada yang dari Vietnam, ada yang dari Kamboja, ada juga dari Cina. Kalau pasien-pasiennya, kalau penerimanya, SIP-nya, itu ada yang dari Malaysia, dari Indonesia, dari Jepang, dari Korea, sama dari Singapura. Adapun proses transaksi yang terjadi dalam kasus perdagangan ginjal jaringan internasional adalah di mana sindikat perdagangan ginjal dari Indonesia ini mencari calon penjual ginjal atau yang dijadikan korban melalui media sosial Facebook. Sementara ginjal mereka ini dihargai sebesar 135 juta rupiah. Uang tersebut tentunya bersumber dari pihak rumah sakit melalui tersangka Hanim untuk diberikan kepada pendonor maupun anggota sindikatnya. Korban perdagangan ginjal ini memiliki latar belakang yang beragam, mulai dari buruh hingga kalangan terpelajar. Mereka mau menjual ginjal tak lain karena masalah ekonomi yang dihadapi. Seluruh proses pasca transaksi kesepakatan penjualan ginjal dilakukan di Kamboja. Dan di sanalah korban dilakukan observasi untuk selanjutnya dioperasi. Sudah ada 699 laporan dan telah melakukan penangkapan terhadap 829 tersangka. Kita melakukan penyelamatan terhadap 2.149 korban. Periode Juni hingga Juli 2023, Polda Metro Jaya dan Polres jajaran secara total telah berhasil mengungkap sebanyak 12 laporan polisi terkait TPPO dengan rincian 27 tersangka dan 221 korban. Dan sebagai pencerahan kepada masyarakat, aktivitas penjualan organ dengan tujuan keuntungan masuk dalam tindak pidana perdagangan orang. Karena pelaku melakukan eksploitasi terhadap para korban. Definisi eksploitasi sendiri telah ditetapkan pada pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Kepada masyarakat saya tegaskan bahwa pemindahan atau transplantasi organ tidak untuk dikomersialkan. Untuk itu mari kita sama-sama luruskan agar saudara kita tidak menjadi korban, apalagi menjadi pelaku atau diajak untuk terlibat dalam modus tindak pidana ini. Tidak hanya modus jual beli ginjal jaringan Kamboja, segudang kasus terkait dengan TPPO masih terjadi dan dialami oleh warga negara Indonesia atau WNI yang mencoba untuk mencari peruntungan dengan bekerja ke luar negeri. Bahkan sejak tahun 2020, saudara, sampai dengan tahun 2022,
sudah ada sekitar 1.900 jenazah pekerja migran Indonesia yang dipulangkan ke tanah air, dan jenazah-jenazah tersebut diduga kuat adalah korban perdagangan manusia. Maka sebuah keniscayaan jika korban dugaan TPPO ini bisa diselamatkan hingga mampu memberi kesaksian. Nah, seperti apa yang dialami oleh Rio, salah seorang dari 9 pekerja migran Indonesia asal Singkawang, Kalimantan Barat yang menjadi korban TPPO di Myanmar. Ia mengaku dipaksa untuk menjadi pelaku penipuan investasi bodong lintas Asia. Pergi dulu ke bandara dan satunya masih di perusahaan ditahan. Akhirnya saya kan baru pertama nih berangkat dulu. Dibilangnya berangkat ke Thailand ceritanya, dan nanti bakal dibikin visanya itu. Dari situ saya pengen lari gitu. Hanya masalahnya bosnya dari perusahaan dia udah memfoto semua foto kami satu-satu, foto paspor semua segala macam. Dan dia bilang dia di Asia ini ada kayak sejenis kelompok grup besar. Kalau dia mau matikan kita itu gampang aja. Tentu saja lega ya sebagai penjabat wali kota. Setelah proses sekian lama kita berkomunikasi, mengikhtiarkan, dan akhirnya berjumpa dengan 9 orang ini warga Singkawang. Dan cerita mereka, peristiwa mereka dari mulai keberangkatan sehingga bisa kembali ke Singkawang itu ada bagian dari anugerah ya. Mereka tentu sulit menuturkan dengan kata-kata karena persoalan ini persoalan yang berhadapan dengan risiko tinggi. Ke-9 warga kota Singkawang ini menjadi korban penipuan oleh sindikat TPPO dengan ditawarkan pekerjaan mudah berpenghasilan besar, tetapi setibanya di luar negeri, perusahaan justru memaksa mereka untuk menjadi scammer untuk menipu warga Indonesia lainnya. Rio dan 8 orang rekannya berhasil diselamatkan dari wilayah konflik Myanmar setelah sebelumnya sempat mendapat penyiksaan secara fisik hingga ancaman pembunuhan dari pemberi kerja di Myanmar. Sebelum sampai di Myanmar, mereka juga sempat dipaksa bekerja selama beberapa bulan di Kamboja, usai ditipu sindikat perdagangan orang. Kengerian penyiksaan seperti dipukuli bertubi-tubi hingga tak sadarkan diri disaksikan Rio secara langsung terjadi kepada korban TPPO lainnya. Beruntung hal itu tidak terjadi kepadanya dan 8 orang korban asal Singkawang lainnya yang terjebak di Yangon, Myanmar. Meski begitu, beberapa dari mereka juga mengalami kekerasan secara fisik seperti dipukuli di bagian dada dan lengan. Kejadian ini membuat Rio dan 8 korban TPPO lainnya trauma hingga tak berani lagi bekerja di luar negeri. Karena itu, masyarakat harus waspada terhadap setiap penawaran kerja di luar negeri dengan iming-iming gaji yang tinggi. Namun desakan ekonomi lagi-lagi menjadi alasan di tengah daruratnya kasus TPPO ini. Nusa Tenggara Timur atau NTT bahkan menjadi wilayah yang sangat darurat terkait dengan kasus perdagangan orang. Menko Polhukam menyebut dari sekitar 1.900 mayat korban TPPO pulang ke Indonesia, yang paling banyak adalah dari Nusa Tenggara Timur. Kita punya masalah dengan tindak pidana perdagangan orang, di mana orang dikirim ke luar negeri lalu menjadi budak-budak yang dianiaya atau terlibat dalam kejahatan-kejahatan dalam sebuah pengiriman tenaga kerja yang ilegal. Dan tadi Pak Beni Ramdhani itu melapor kepada Presiden, pada 1 tahun saja mayat yang pulang karena TPPO itu mencapai 1.900 orang lebih. Khusus di NTT sampai dengan bulan Mei itu sejak Januari sampai Mei khusus di NTT saja sudah mencapai 55 orang
mayat pulang karena perdagangan orang. Nah, oleh sebab itu Presiden tadi menyatakan melakukan restrukturisasi Satgas, tim tindak pidana perdagangan orang, kemudian memerintahkan ada langkah-langkah cepat di dalam sebulan ini untuk menunjukkan kepada publik bahwa negara, kepolisian, negara, TNI, dan aparat-aparat pemerintah yang lain itu bertindak cepat dan hadir untuk ini. Saudara, saya kemarin memimpin sidang KTT ASEAN Pilar Polkam. Nah, di situ semua negara ASEAN meminta kepada kita, Indonesia, agar mengambil posisi kepemimpinan di dalam tindak pidana perdagangan orang ini, karena bagi mereka tindak perdagangan orang ini sudah begitu mengganggu kehidupan bernegara mereka, karena ini adalah kejahatan lintas negara dan sangat rapi kerjanya. Sementara kita sendiri terkadang sudah mengetahui simpul-simpulnya tapi terhambat oleh birokrasi, mungkin juga oleh perbackingan dan sebagainya, sehingga Presiden tadi memerintahkan kepada Kapolri tidak ada backing-backingan, karena semua tindakan yang tegas itu di-backing oleh negara. Tidak ada backing-backingan bagi penjahat. Backing bagi kebenaran adalah negara, backing bagi penegakan hukum adalah negara. Itu dari saya. Mungkin saudara akan kaget mendengar situasi perdagangan orang berdasar data yang dimiliki dan telah dilakukan oleh BP2MI. Ya. Tidak hanya di Indonesia, kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di Asia Tenggara meningkat secara signifikan. Faktor-faktor seperti kemiskinan, ketidakstabilan politik, konflik bersenjata, kurangnya kesadaran, dan kelemahan sistem hukum menjadi faktor pendorong utama maraknya kasus TPPO. Di Asia Tenggara, kasus TPPO terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk perdagangan seks, kerja paksa, penipuan telekomunikasi, dan eksploitasi buruh. Bahkan anak-anak ini juga rentan menjadi korban, baik untuk tujuan seksual maupun kerja paksa. Nah, jika kemiskinan atau kesulitan ekonomi menjadi faktor utama korban terjerat kasus TPPO, maka semestinya persoalan TPPO tidak bisa hanya diselesaikan di hilir, melainkan juga harus menguranginya dari hulu. Untuk itu saya akan membahas persoalan lebih lanjut bersama dengan narasumber dari Migraken. Kita akan masuk ke dalam. Saat ini sudah bersama saya Koordinator Advokasi Migrancare, Ibu Siti Badriah. Bu Siti, terima kasih sudah berkenan bersama Matahati TVRI. Yang ini saya tanyakan terkait dengan penjualan ginjal dengan sindikat internasional antara Indonesia dan Kamboja, Bu. Ini kan korban secara sadar begitu di media sosial menawarkan untuk menjual ginjalnya. Ini modus baru atau baru kelihatan, baru terungkap atau seperti apa Migrancare melihatnya, Bu? Kalau kita menduga baru terungkap ya. Baru terungkap. Berarti bukan modus baru ya, Bu? Kita duga ya bukan modus baru. Gitu. Nah, karena seperti pekerja migran Indonesia itu kan mereka karena keterdesakan ekonomi ya. Keterdesakan ekonomi yang membuat mereka harus bekerja ke luar negeri. Saya menduga ini pun sama. Karena keterdesakan ekonomi mereka menjual ginjalnya begitu. Ya. Kalau Migrancare melihat kasus penjualan ginjal ini, apakah
memang sudah dari beberapa tahun yang lalu, atau justru kalau tadi Ibu terungkapkan bahwasanya ini bukan modus baru tapi baru saja terungkap. Pernah sebelumnya menangani kasus yang sama atau seperti apa, Bu? Tahun 2010 atau 2019 kita pernah mendampingi satu kasus yang itu pekerja migran Indonesia dari Malaysia, kalau nggak salah itu ada 3 orang. Mereka dipulangkan dalam keadaan terbelah, dijahit ini. Di bagian mana, Bu? Badannya depan. Badan sini, depan, oke. Sini, gitu kan. Kita menduga itu adalah jual beli organ tubuh. Organ tubuh, Iya. bukan hanya ginjal berarti ya, Bu? Bukan hanya ginjal. Hmm. Dan beberapa waktu lalu, tahun-tahun kemarin itu juga dari NTT ya, Nusa Tenggara Timur itu juga dipulangkan dalam keadaan dijahit gitu. Itu udah beberapa kali pekerja migran dipulangkan dalam keadaan seperti itu. Dan kita menduga itu adalah jual beli organ tubuh. Mohon maaf, dipulangkan dalam kondisi meninggal dunia atau dalam kondisi sehat? Meninggal dunia. Meninggal dunia. Iya. TPPO ini kan menjadi perhatian kita bersama, apalagi terakhir Presiden Joko Widodo sudah secara khusus menginstruksikan untuk bisa memberantas tindak pidana perdagangan orang ini. Apa yang menjadi faktor utama tingginya kasus TPPO khususnya di Indonesia, selain tadi oknum juga bermain, Bu Siti? Iya, hulunya ya sebenarnya. Hulunya? Iya. Mereka itu kan karena keterdesakan ya, karena faktor ekonomi ya. Faktor ekonomi, kalau kasus-kasus yang jual ginjal ini kan banyak di antara mereka korbannya itu adalah pekerja yang kena PHK dalam keadaan pandemi begitu kan. Yeah. Sedangkan biaya hidup itu harus selalu dikeluarkan, pendapatan tidak ada, kena PHK, mereka punya keluarga, barangkali biaya sosialnya juga tinggi di daerah mereka tinggal begitu kan. Nah, hal-hal seperti inilah yang kemudian mendesak mereka itu untuk ya menjual ginjal. Kemudian kalau pekerja migran itu ya melalui jalur-jalur walaupun itu berbahaya bagi dirinya gitu. Karena ini satu faktor yang ekonomi itu kan nggak bisa kita tunda, makan itu nggak bisa kita tunda, harus kita makan tiap hari gitu kan. Nah itulah ya sebenarnya yang harus diselesaikan oleh pemerintah, ekonomi yang ada di daerah-daerah itu. Oke. Bu, menurut Migrancare, apakah saat ini pemerintah sudah bertindak secara cepat dan juga sigap begitu untuk menangani kasus TPPO atau seperti apa? Saya masih meragukan sih ini tuntas diselesaikan ya. Meragukannya dari? Saya masih meragukan karena dari pengalaman kita mendampingi kasus-kasus perdagangan orang itu nggak selesai sampai ke akar-akarnya gitu. Contoh korban perdagangan orang itu sampai kita sampai pengadilan itu beberapa pelakunya malah lolos gitu. Malah dibebaskan gitu. Kemudian kalaupun yang mendapatkan pidana itu ini pelaku-pelaku yang kecil, pelaku besarnya belum pernah ada. Masih tebang pilih untuk menegakkan hukumnya artinya. Pesan untuk saudara-saudara kita yang mungkin ada di daerah-daerah dengan kasus TPPO banyak seperti Nusa Tenggara Timur, Bu Siti. Apa yang harus kita perhatikan? Indramayu. Ya, pertama pemerintah daerahnya sih harusnya sigap ya. Bahwa sebenarnya dalam Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran itu pemerintah daerah sampai pemerintah desa itu punya tugas dan kewenangan yang udah diatur. Tapi memang pelaksanaan implementasinya itu hingga sekarang itu belum maksimal gitu ya. Bahkan belum terlihat gitu kan. Informasi itu yang paling fatal. Biasanya informasi itu kan diberikan oleh calo. Nah, calo itu nggak benar kasih informasinya. Carilah informasi dari jalur yang benar gitu. Informasi, jalur, persyaratan, dokumen, terus lowongan apa yang tersedia begitu. Dan jangan tergiur dengan iming-iming yang pekerjaan yang mudah, kemudian tanpa syarat yang berat begitu kan. Kemudian juga ini ya soal pemberdayaan ekonomi sih sebenarnya itu sebenarnya harusnya pemerintah daerah dan pusat itu menggencarkan yang di daerah-daerah itu supaya mereka itu punya penghasilan walaupun tidak bekerja ke luar negeri,
dengan risiko yang tinggi atau tidak perlu menjual ginjal gitu. Pada 7 Juni 2023, Interpol mengeluarkan peringatan kepada 195 negara anggota tentang krisis perdagangan manusia global, yang menyatakan tentunya bahwa situasi ini merupakan ancaman serius dan mendesak bagi keamanan publik global. Di tanah air, TPPO merupakan masalah serius yang perlu ditangani dengan serius oleh pemerintah dan kita semua sebagai masyarakat. Karena Indonesia merupakan negara asal, transit, dan tujuan perdagangan manusia. Presiden Joko Widodo mengingatkan kepada aparat pemerintah untuk tidak memberikan sokongan terhadap tindak kejahatan TPPO. TPPO harus dicegah dan diberantas. Saya Ardianto Wijaya, sampai jumpa.